Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Zurotunisa dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan mempresentasikan peran tokoh Sayuti Melik terhadap proklamasi. By the way, di sini kan aku lagi jerawatan, jadi harus pakai masker. Dan ini sih sedikit lagi biar aku presentasiin itu biar bagus. Nah, aku harus endorse dulu nih masker Spirulina. Ini bagus banget buat kulit yang kayak aku yang ada jerawatnya sebenarnya gitu. Oke, Sayuti Melik. Sayuti Melik itu nama aslinya itu Muhammad Ibnu Sayuti, yang sering dipanggil Sayuti Melik. Nah, beliau itu lahir di Sleman, Yogyakarta pada tanggal 20 November 1908. Nah, yaitu dikenal sebagai pengetik naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan Sayuti Melik pun termasuk kepada kelompok Menteng 31 yang berperan dalam penculikan Soekarno dan Bung Hatta. Itu tuh pada tanggal 16 Agustus 1945 pada masanya peristiwa Rengas Dengklok. Nah, setelah itu konsep naskah proklamasi itu disusun oleh Bung Karno dan Bung Hatta dan Ahmad Supardujo di rumah Laksamana Muda Maeda, dan wakil para Soekarni dan Sayuti Melik. Ternyata Soekarni dan Sayuti Melik itu wakil dalam pembuatan naskah. Nah, kalau konsep naskah proklamasinya itu dibuat oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Supardujo. Nah, udah gitu, masing-masing itu ternyata ia sebagai pembantu Bung Hatta untuk ikut menyaksikan peristiwa tersebut. Nah, setelah selesai, konsep naskah proklamasi itu dibacakan di para hadirin rakyat Indonesia. Akan tetapi, para pemuda itu menolak karena naskah proklamasi itu dianggap buatan oleh Jepang. Dalam suasana tegang, di situ tuh langsung Soekarni memberi gagasan, yakni agar teks proklamasi itu ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Jadi aneh sama rakyat Indonesia itu gak percaya gitu yang buat proklamasi itu, padahal Soekarno sendiri dan yang mengetiknya juga dibantu oleh Sayuti Melik dan Soekarni. Nah, setelah itu di situ tuh kayak ada perguncangan antara rakyat itu karena nggak percaya, katanya itu mah buatan Jepang, bukan buatan asli dari Soekarno. Dan langsung si pembantu itu yang Soekarni itu memberi gagasan, ini atas nama bangsa Indonesia. Usulnya tuh langsung diterima dan Bung Karno tuh memerintahkan untuk Sayuti Melik itu langsung mengubah dari wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Nah, sangat berjasa sekali hasil dari Sayuti Melik karena dia itu hebat. Selain itu juga kalau tanpa dia kita itu gak akan merdeka. Jadi beruntung buat kalian para remaja yang harus terus menghargai jasa para pahlawan kita yang sudah berjuang, rela-rela berkorban buat demi negara Indonesia ini semakin bermartabat. Dan di sini juga aku udah beres maskerannya. Dan ini tugas aku untuk Paruli Ojo sebagai guru sejarah Indonesia. Sebelumnya mohon maaf atas kesalahan yang saya presentasikan, dan mungkin saya cuma